Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Adik-adik semua, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marta Tahuak Manuki. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini hari yang baru bagi kami yang Tuhan sediakan dan kami sungguh-sungguh bersuka cita karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu sudah berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu taat, setia, mengikut Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami, dari ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Loas Ro Tua Udak Danak. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari Tita ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan. Kita mau bersama-sama berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hosi Pangoluau. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik
Persiapkan hati, pikiran, telinga, juga Alkitabnya. Sekarang kita semua akan bernyanyi memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Cari Dahulu Kerajaan Allah. Musik. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Mari kita buka Alkitab kita dan mari kita membacanya secara bersama-sama. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu
dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin, demikian firman Tuhan. Adik-adik, ada berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Benar, ada 12 orang. Ayo kita sama-sama menyebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus itu. Kita sama-sama menyebutkan ya. 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Iya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang salah satu murid Yesus itu, yaitu murid yang bernama Filipus. Di suatu hari, Tuhan menyampaikan pesan pada Filipus melalui seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepada Filipus, "Berangkatlah ke jalan dari Yerusalem ke Gaza." Karena Filipus itu seorang murid yang taat, maka berangkatlah Filipus ke jalan seperti yang diperintahkan malaikat itu. Jalan itu adalah jalan yang sepi. Setelah sampai di tempat itu, Filipus melihat ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang naik kereta kuda. Sida-sida itu pembesar dan kepala perbendaharaan istana. Sida-sida itu sedang dalam perjalanan pulang menuju Ethiopia setelah beribadah di Yerusalem. Lalu ada roh yang berkata kepada Filipus untuk mendekati kereta tersebut. Dan Filipus mendekati kereta itu serta mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawab sida-sida itu, "Aku tidak tahu karena tidak ada yang membimbingku." "Maukah engkau membimbingku?" kata sida-sida itu kepada Filipus. Nah, lalu Filipus naik ke kereta itu. Rupanya sida-sida itu sedang membaca tentang anak domba. Dan dia tidak mengerti siapa yang dimaksud anak domba itu. Maka Filipus menjelaskan bahwa yang dimaksud anak domba itu adalah Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Di tengah perjalanan, sida-sida itu melihat suatu tempat yang ada air. Lalu ia berkata, "Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Filipus menjawab, "Boleh, jika Tuhan percaya dengan segenap hati." "Aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah," kata sida-sida itu. Nah, setelah meminta keretanya untuk dihentikan, mereka berdua turun, lalu Filipus pun membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, dan setelah keluar dari air, sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba Filipus menghilang. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Kemudian sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Adik-adik, karena penjelasan Filipus, sida-sida dari Ethiopia itu menjadi percaya dan mengenal Yesus Kristus anak Allah.
Injil diberitakan lewat perjumpaan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia itu. Dan lewat perjumpaan itu, Injil akan sampai kepada orang-orang Ethiopia. Orang-orang Ethiopia bukanlah orang-orang yang terpandang. Mereka dianggap rendah oleh bangsa-bangsa lain. Namun Injil akan sampai pada mereka melalui sida-sida Ethiopia itu. Adik-adik yang dikasihi Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jika dikatakan anak-anak Tuhan Yesus, itu artinya kita adalah saksi-saksi Kristus yang bertugas untuk memberitakan Injil. Mungkin adik-adik ada yang berkata dalam hatinya, bagaimana caranya kita untuk memberitakan Injil? Kita kan masih kecil, tidak pandai berkata-kata. Kita kan belum mengerti tentang isi Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Yesus, menjadi pemberita Injil atau saksi Kristus itu bukan berarti kita harus tunggu besar dulu. Kita harus pandai berkhotbah dulu, mampu menjelaskan isi Alkitab seperti Filipus. Tetapi kita juga sudah menjadi pemberita Injil jika kita menjadi anak-anak yang rajin beribadah, rajin datang ke sekolah minggu, berkata-kata yang sopan dan lembut, suka menolong teman, mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua dan melakukannya. Nah, adik-adik yang terkasih, marilah kita menjaga sikap dan perbuatan kita agar kebenaran Injil sampai kepada banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Pada saat ini Engkau mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang boleh memberitakan Injil dimanapun kami berada lewat sikap dan kelakuan kami sehari-hari. Tuhan, ajarilah kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang membawa sumber sukacita dimanapun kami berada. Dan kami juga memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai kami di dalam pertumbuhan kami, di dalam pendidikan kami. Agar kami Tuhan boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan kami boleh menggapai cita-cita kami dengan baik. Sehingga lewat keberadaan kami, orang tua kami juga boleh bersuka cita Tuhan. Dan kami juga memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua kami di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tambah-tambahkanlah kepada setiap orang tua kami umur yang panjang dan kesehatan, agar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Itulah Satu-Satunya. Musik. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.